Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kita kali ini saya akan membahas mengenai tipe-tipe sistem informasi manajemen. Jadi tipe yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Pengertiannya, sistem informasi akuntansi atau disingkat sebagai SIA adalah sistem yang memasukkan, menyimpan, mengelola data keuangan beserta akuntansi untuk digunakan oleh pengambilan keputusan atau stakeholder bersangkutan. Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer dengan menggunakan metode khusus agar dapat melacak setiap aktivitas pada akuntansi yang berhubungan dengan sumber daya teknologi informasi. Hasil laporan keuangan yang telah dibuat dapat digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan, investor, otoritas pajak, dan kreditur. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk dapat mendukung fungsi dari akuntansi secara menyeluruh, serta mampu menjalankan kegiatan seperti proses audit, pelaporan biaya keuangan, pajak, dan manajemen akuntansi. Kemudian fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, transparansi dalam pengumpulan data bisnis. Fungsi pertamanya yaitu sebagai media atau wadah untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai informasi berupa data berkaitan dengan bisnis perusahaan. Proses tersebut dimulai dari menampung data transaksi sesuai dengan dokumen, kemudian mencatat di dalam jurnal sesuai kategorinya, dan yang terakhir mengupload pada menu buku besar secara terstruktur. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai sistem pengambilan keputusan yang komprehensif. Fungsi yang kedua ini berperan sebagai penyedia laporan keuangan yang mana menjadi dasar pertimbangan dalam mengambilkan sebuah keputusan. Dalam data tersebut nantinya berisi laporan transaksi pihak perusahaan dan juga akan dilakukan proses evaluasi oleh tim manajemen. Dan fungsi yang ketiga adalah membangun sistem pengendalian internal yang sistematis. Nah, fungsi terakhir ini mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan prosedur perusahaan, sehingga laporan ekonomi yang dibuat dapat menyesuaikan aturan dan kebijakan yang berlaku untuk terciptanya aktivitas bisnis efektif dan efisien. Setelah mengetahui mengenai fungsi, kita beralih pada komponen dalam sistem informasi akuntansi, yaitu komponen pertamanya adalah manusia. Manusia merupakan pelaku utama untuk menjalankan sebuah sistem. Kemudian yang kedua adalah transaksi sebagai objek dari sistem informasi akuntansi sebagai sebuah inputan atau masukan, kemudian dikelola hingga menjadi informasi yang utuh. Yang ketiga adalah dokumen. Nah, dokumen ini adalah kumpulan file atau formulir yang digunakan untuk pencatat pada saat melakukan transaksi. Keempat, prosedur merupakan langkah atau tahapan dalam melaksanakan proses transaksi pada aktivitas perusahaan dan organisasi terkait. Kemudian basis data atau database merupakan tempat penyimpanan data yang telah dikategorikan berdasarkan jenis dan kapasitas sebuah organisasi. Yang keenam adalah output, adalah hasil produk dari penerapan sistem informasi akuntansi berupa laporan yang nantinya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atau stakeholder. Dan yang terakhir adalah peralatan. Kemudian tipe sistem informasi manajemen yang kedua adalah sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Philip Kotler menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Kemudian fungsi dari sistem informasi pemasaran yang pertama, dimudahkan dalam mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, dimudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu. Dan yang terakhir adalah meminimalisir terjadinya human error. Kemudian komponen dari sistem informasi pemasaran. Jadi kita bakal membahas dua komponen, yaitu komponen input dan komponen output. Komponen inputnya yaitu sistem informasi akuntansi adalah kegiatan yang digunakan
untuk mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah subsistem intelijen pemasaran. Ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan. Kemudian komponen output dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama, subsistem produk. Kesimpulan yang diperoleh pada produk apakah bisa diterima dengan baik oleh konsumen atau tidak. Kemudian subsistem harga. Di sini menentukan harga dengan membandingkan harga kompetitor atau produk substitusi atau produk komplementer. Kemudian subsistem tempat. Nah, riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memilih lokasi pemasaran secara tepat. Komponen output yang keempat yaitu subsistem promosi. Sistem informasi perusahaan harus merekomendasikan media promosi secara tepat. Dan yang terakhir adalah subsistem bauran integrasi. Pihak perusahaan harus selalu terbuka pada berbagai pilihan terkait dengan bauran. Kemudian tipe yang ketiga adalah sistem informasi produk. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Kemudian tipe yang terakhir adalah sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai, di mana data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian kita lanjut pada fungsi sistem informasi produksi. Fungsi yang pertama adalah perencanaan produk. Fungsi ini menentukan bentuk dan mutu produksi akhir. Perencanaan produksi umumnya mempunyai 3 jenis kegiatan, yaitu urutan kerja, penjadwalan, dan dispatching. Kemudian yang kedua adalah fungsi persediaan. Fungsi ini berhubungan dengan kegiatan persediaan bahan baku, mutu, waktu, dan tempat yang tepat dengan menghitungkan biaya serendah mungkin. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini menentukan kegiatan pelaksanaan agar tetap sesuai dengan rencana produksi. Yang keempat adalah fungsi penguasaan mutu, berhubungan dengan pemeliharaan mutu produksi sehingga sesuai dengan keinginan pasar. Yang kelima, fungsi pengawasan biaya. Nah, fungsi ini berkegiatan untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbedaan antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang direncanakan. Dan yang terakhir adalah fungsi pengangkutan. Fungsi ini bertujuan agar proses produksi dapat dilakukan dengan tepat dengan biaya perlengkapan sekecil-kecilnya. Kemudian komponen output produksi informasi. Yang pertama, subsistem produksi. Nah, subsistem produksi ini adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari suatu langkah ke langkah berikutnya. Kemudian subsistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar. Tingkat kesediaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Kemudian komponen yang ketiga adalah subsistem kualitas. Kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Kemudian yang terakhir adalah subsistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam sebuah subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Subsistem biaya berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Adalah fungsi sistem informasi sumber daya. Fungsi yang pertama adalah perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan.
yang ketiga manajemen data, dan keempat penghentian dan administrasi tunjangan. Kemudian, komponen dari sistem informasi sumber daya. Komponen pertama adalah sistem input sumber daya manusia. Komponen kedua adalah sumber daya eksternal, disebut sebagai Human Resource Intelligence Data. Dan yang terakhir adalah sistem output sumber daya manusia. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dikoreksi. Saya juga masih belajar dalam menyempurnakannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk semua orang. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.